Jadi PTSD ini menjadi suatu prediktor untuk munculnya gangguan-gangguan kejiwaan yang lain pada akhirnya gitu ya. Saya banyak menemukan anak-anak dengan riwayat PTSD yang tidak tertangani dengan baik itu berujung kepada depresi misalnya. Depresi itu ada mood yang sedih, kehilangan semangat gairah hidup, sampai melakukan self-harm, melukai diri sendiri, bahkan suicide, mengakhiri hidup. Nah itu depresi. Halo Sobat VDVCL, jumpa di episode perdana Dokterpreneur with Dr. Ekles. Nah ini luar biasa banget karena episode perdana kita kedatangan narasumber juga yang luar biasa. Dr. Lahargo, spesialis kedokteran jiwa. Apa kabar dokter? Kabar baik, luar biasa. Salam sehat jiwa. Salam sehat jiwa. Aku kalau dekat-dekat Dr. Lahargo ini selalu energi positif udah ini ya, mengalir ya. Benar, Dr. Ekles. Kesehatan jiwa kan penting ya. Benar. Gitu. Kadang-kadang orang cuma pikir kesehatan secara fisik ya, mental juga sangat perlu ya. Benar sekali. Oke, tapi kita bukan bahas soal itu dokter. Nah tadi pas datang ke sini di mobil saya ngobrol-ngobrol sama tim saya tentang kasus yang baru-baru ini dokter. Menimpa keluarga almarhum Vanessa Angel. Itu luar biasa menyayat karena yang jadi fokus saya waktu itu anaknya. Karena anaknya kan kalau nggak salah namanya Gala ya. Gala umur 1 tahun dan ada di posisi itu, ada di kejadian melihat orang tuanya meninggal dalam posisi juga kecelakaan yang dibilang tragis ya, gitu. Dan saya baca-baca itu, saya ngobrol-ngobrol, katanya bisa mengalami yang namanya ini ya dokter, post trauma stress disorder. Jadi, nah yang jadi pertanyaan gimana kalau anak kecil yang pada saat itu melihat, which is dia baru umur 1 tahun, gimana menurut dokter? Iya, jadi memang suatu peristiwa traumatis itu bisa menyebabkan suatu respon mental emosional yang pada setiap orang itu bisa terganggu gitu. Dan anak-anak, apalagi anak yang masih kecil gitu ya, itu tentunya cukup rentan terhadap munculnya suatu reaksi mental emosional. Karena peristiwa traumatis yang terjadi itu tentunya kan suatu hal yang berbahaya, sesuatu hal yang mengancam, yang membahayakan gitu ya. Dia bukan hanya sebagai korban, tapi dia juga menyaksikan peristiwa tersebut. Dan ada berbagai efek secara fisik dan juga secara psikologis yang akan mungkin terjadi yang menyebabkan tuh munculnya tadi PTSD itu. PTSD ini. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, dokter apa sih PTSD ini? Iya, PTSD itu Post Traumatic Stress Disorder atau gangguan stres pasca trauma. Jadi didahului oleh adanya suatu peristiwa traumatis. Peristiwa traumatis itu contohnya kecelakaan lalu lintas, ada bencana alam, ada perang, ataupun bullying gitu ya, kekerasan fisik, kekerasan mental, kekerasan verbal, atau bahkan kekerasan seksual gitu ya. Dan juga ada KDRT misalnya, kekerasan dalam rumah tangga yang berlangsung cukup panjang misalnya durasinya. Nah, setiap peristiwa traumatis itu akan menyebabkan suatu reaksi psikologis. Nah, kalau dia baru sampai 1 hari sampai dengan 1 minggu, itu kita sebutnya reaksi stres akut. Nah, tapi kalau gejala-gejalanya ini sudah menetap sampai 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan aja, ya. 1 bulan aja, itu sudah kita sebut PTSD. Nah, gejala-gejalanya apa saja nih pada gangguan stres pasca trauma atau PTSD ini? Yang pertama itu kita sebut re-experiencing. Jadi dia seperti mengalami kembali peristiwa tersebut. Bisa dalam bentuk ingatan gitu ya, tiba-tiba keingat peristiwa traumatisnya gitu ya. Atau bisa muncul dalam mimpi buruk gitu ya, tiba-tiba bangun malam-malam teriak gitu. Atau bisa terjadi flashback. Flashback tuh kayak mengalami kembali peristiwa itu. Kayak kerasa lagi sama dia peristiwa traumatis itu. Nah ini kita sebut re-experiencing, gejala pertama dari PTSD. Jadi benar yang di film-film kalau kita lihat tuh yang mimpi buruk, tiba-tiba itu memang bisa ya dialami ya? Benar, itu salah satu gejalanya. Nah gejala yang kedua adalah avoidance, dia berusaha menghindari berbagai hal yang bisa memicu memori atau ingatannya terhadap peristiwa traumatis itu. Misalnya kalau dia nonton TV ada hal-hal yang agak berbau kecelakaan atau hal-hal yang memicu, dia akan menghindar, tidak mau menonton ataupun mematikan gitu. Atau dia nggak berani, tidak mau untuk datang ke tempat-tempat yang memang akan mengingatkan dia akan peristiwa pemicu ya, yang memicu gitu. Dan bisa juga terjadi yang namanya memori yang hilang gitu. Tiba-tiba kayak amnesia terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat itu.
Jadi itu kita sebut amnesia selektif gitu ya. Jadi dia sengaja tuh secara bawah sadar melupakan peristiwa yang traumatis itu. Nah, itu avoidance juga. Baru yang ketiga, Dr. Eccles, ini yang kita sebut hypervigilance gitu ya. Ada masalah emosionalnya tuh gitu ya. Jadi gampang kaget gitu ya, cemas, khawatir, atau bahkan numbing gitu ya, kayak tumpul gitu emosinya. Dia tidak ada ekspresi yang jelas. Ekspresi datar gitu. Ekspresi datar gitu ya, afek datar gitu kan. Nah, itu juga merupakan suatu gejala-gejala dari PTSD secara umum gitu ya. Tetapi kalau pada anak memang nanti ada yang beberapa hal yang secara khusus yang perlu kita kenali lebih jauh gitu. Nah, sebelum juga kita bahas pada anak, PTSD ini termasuk gangguan kepribadian? Tepatnya adalah gangguan kejiwaan gitu ya. Jadi gangguan kejiwaan dia masuk di golongan gangguan ansietas atau gangguan cemas. Nah, jadi gangguan cemas itu banyak tuh, ada panic disorder, ada fobia. Nah, salah satunya adalah PTSD atau post traumatic stress disorder. Oke. Gitu. Baik, Dr. Largo, kita kembali ke kasus yang menimpa adik kita nih, Gala ya. Kan baru 1 tahun nih. Nah, PTSD ini bisa menimpa umur berapapun kah? Karena kan kalau 1 tahun kita tahu bersama yang mungkin belum bisa mengucap atau belum mengerti baik kayak orang dewasa. Betul. Gitu. Tapi dia menyaksikan. Nah, itu gimana, dokter? Ya, ternyata PTSD ini bisa di semua golongan umur gitu ya. Kriteria umur itu bisa mulai dari anak-anak gitu ya sampai orang dewasa bahkan lansia, itu dia bisa menjadi orang yang terkena PTSD ini. Jadi tidak melihat dia latar belakang umur, usia ya, ataupun latar belakang apapun. Setiap ada suatu peristiwa traumatis, dia bisa memunculkan reaksi psikologis, dan kalau ini bertahan sampai 1 bulan gejala-gejalanya, dan ini sudah mengganggu kehidupan dia gitu ya, dan sudah membuat relasi dengan orang lain juga terganggu, kita sudah bisa sebutkan ini suatu PTSD namanya. PTSD. Nah, gimana dengan anak-anak? Kadang-kadang kan tidak bisa mengungkapkan ataupun ekspresinya, kadang-kadang kita tidak tahu apakah dia memang ini berakibat dari post traumatik ada kejadian tersebut. Nah, gimana tanda-tanda untuk anak-anak, dokter? Ya, jadi kalau untuk anak-anak memang kita sebagai orang terdekatnya ya, keluarga gitu, itu perlu mengenal nih tanda-tanda PTSD pada anak. Yang jelas ada peristiwa traumatis yang dialami, kemudian kalau anak ini tiba-tiba teringat akan peristiwa tersebut sambil menangis gitu ya, sambil cemas, seperti ketakutan, nah itu juga termasuk gejalanya. Malam hari dia terbangun teriak, mimpi buruk, itu juga termasuk gitu ya. Kemudian ada cemas perpisahan dengan orang terdekat gitu ya. Jadi kalau orang yang dekat sama dia nih tiba-tiba menjauh atau tidak dia lihat, dia kelihatan cemas dan khawatir. Luar biasa ya. Betul, itu cemas perpisahan namanya. Dan itu merupakan suatu gejalanya. Dan pada anak sebenarnya ada suatu gejala yang cukup khusus juga, yaitu dia istilahnya regresi. Regresi itu menurun fungsinya. Yang tadinya misalnya sudah nggak ngompol, tiba-tiba kok ngompol lagi. Yang tadinya sudah lancar bicara, kok ini jadi susah lagi ngomongnya. Yang tadinya nggak pernah isep jempol lagi gitu ya, ini tiba-tiba isep jempol lagi. Nah, itu regresi. Ada penurunan dari tumbuh kembangnya. Nah, ini juga merupakan gejala PTSD yang perlu kita kenali nih pada anak-anak gitu. Karena penting sekali untuk kemudian menilai secara dini gejalanya dan memberikan penanganan yang cepat dan tepat. Iya ya, mumpung karena juga masih kecil ya. Betul. Dan tapi apa sih yang membedakan PTSD anak-anak atau mungkin orang dewasa? Mana yang lebih berat, dokter? Yang bisa yang bisa lebih memperparah kasus? Apakah pada anak-anak atau pada orang dewasa? Ya, kita perlu kenal faktor-faktor yang memperberat ataupun faktor protektifnya gitu ya. Nah, hal-hal yang bisa mempengaruhi berat ringannya PTSD baik pada anak maupun pada orang dewasa adalah yang pertama, seperti apa sih peristiwa traumatik itu besarnya gitu ya. Jadi kecelakaan yang sangat fatal, yang sampai merenggut nyawa kedua orang tua gitu kan, itu cukup berat gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah gimana kemampuan anak ini beradaptasi atau kita sebut resiliensinya. Nah, jadi kapasitas mental setiap orang kan berbeda gitu ya. Bahkan pada anak pun meskipun misalnya dia ada peristiwa traumatis, tidak selalu tuh berujung kepada PTSD. Tidak selalu ya? Benar, tidak selalu. Gitu. Nah, kemudian yang juga sangat penting adalah bagaimana support sistemnya gitu ya. Gimana anak ini cepat mendapatkan dukungan psikologis gitu terhadap kondisi yang dialamin. Keluarga yang kemudian mensupport anak ini, yang kemudian memastikan kondisinya aman dan nyaman, itu
yang akan membuat PTSD ini bisa terlewati atau tidak gitu. Jadi faktor-faktor tadi yang perlu kita perhatikan untuk melihat berat ringannya suatu PTSD. Gitu. Oke, benar sekali dokter. Sebelum kita tentang solusinya atau penanganannya, ini kan marak banget nih kasus ini ya. Kasus ini menjadi perhatian mungkin seluruh Nusantara. Apalagi kalau kita searching-searching banyak yang mereview ataupun mengomentari soal kasus ini. Banyak yang kita lihat mungkin di media elektronik, di platform-platform tertentu bisa kita searching. Nah itu mungkin kan akan kalau di media elektronik kan akan selamanya ya. Nah apakah juga berpengaruh kepada tumbuh kembang anak ini gitu? Iya. Jadi setiap anak itu kan punya pertumbuhan dan perkembangan ya. Tadi yang Dokter Ikhlas sampaikan. Ada perkembangan kognitif namanya. Kognitif tuh kemampuan dia nanti untuk menyadari nih, oh ini kok ada berita seperti ini gitu ya. Dan tentunya itu menimbulkan suatu reaksi emosional mungkin, reaksi psikologis. Nah, apa yang perlu dilakukan di sini? Yang pertama adalah kita validasi dulu perasaan yang muncul gitu ya. Kalau misalnya nanti dia sudah bertumbuh besar, remaja pun gitu ya, udah nggak bisa ngelihat gitu berita-berita tentang dirinya dan seperti apa komentar-komentar gitu ya. Kita validasi perasaan apa yang muncul di situ. Dia kesel, marah, kecewa, sedih mungkin gitu ya. Itu adalah suatu perasaan yang wajar terhadap suatu peristiwa yang terjadi dalam dirinya. It's okay not to be okay buat orang yang mengalami peristiwa traumatis gitu ya. Kalau ada hal-hal yang nggak nyaman. Ya, benar. Gitu. Secara manusia juga ya it's okay not to be okay ya. Benar, ya gitu. Kemudian yang kedua, biarkan dia punya cara untuk memventilasikan apa yang dia rasakan. Mungkin dia cerita sama orang-orang yang dia percaya gitu ya, ke keluarganya, ke temannya, ke sahabatnya. Itu adalah suatu sarana ventilasi gitu ya. Diajarkan dia untuk ventilasi misalnya dengan menulis, journaling gitu ya, ada diary-nya. Itu akan membantu dia bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan tersebut. Nah, kalau perasaan-perasaan itu sangat negatif dan mengganggu pikiran dan perasaannya, maka ajarkan juga dia untuk meregulasi emosinya dengan berbagai teknik manajemen stres, misalnya teknik deep breathing, pernafasan, teknik grounding, teknik relaksasi. Jadi dia bisa merasa lebih nyaman dengan emosi ataupun pikiran perasaan yang berat. Tapi kalau itu sudah mengganggu sekali, maka jangan ragu untuk segera konsultasi ke profesional kesehatan jiwa. Ke medis ya, tenaga medis. Nah, dokter menarik sekali nih. Tapi apakah dibenarkan nih? Ini kan banyak nih sering tampil di TV misalnya. Mengatasnamakan mungkin anak ini dan sebagainya ya, kita tidak bisa menjudge apakah itu benar atau tidak, tapi berhubungan dengan kesehatan jiwa. Ini kan sering tampil nih, ada mungkin keluarganya dan sebagainya dengan kasus pertumbuhan anak atau mungkin dengan kasus PTSD ini. Apakah berpengaruh dengan anak ini? Ya, menurut saya kita harus fokus pada kesehatan jiwa dari anak ini gitu ya. Itu jauh lebih penting dari apapun juga. Dia tentunya punya masa depan, punya harapan untuk hidup yang lebih baik. Jadi keluarga, orang-orang terdekat kiranya bisa lebih memikirkan mengenai hal itu. Karena apapun itu bahwa anak ini punya masa depan untuk kehidupannya yang lebih baik. Dan seringkali itu ditentukan oleh peristiwa, situasi, dan orang-orang sekitarnya. Nah, itu yang perlu kita pikirkan tentunya ke depan agar tidak menjadi sesuatu hal yang negatif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak ini di kemudian hari. Nah, menurut Dr. Largo setuju nggak ya? Maksudnya dengan keluarga sering tampil di media? Ya. Dari segi kejiwaan nih, dokter. Ya, tentunya itu akan memberikan dampak ya gitu ya bagi anak ini. Anak ini nanti kalau sudah tumbuh dewasa, ada perasaan kok saya mendapat perlakuan seperti ini gitu ya. Jadi yang terpenting diberikan kasih sayang, pendampingan, sehingga anak ini ngerasa bahwa dia itu dikasihi gitu ya. Dan itu yang akan memberikan suatu harga diri, kepercayaan diri, dan kesehatan jiwa yang baik bagi dirinya. Benar. Gitu. Dokter Rago, saya tertarik nih tentang anak-anak yang bisa mengalami PTSD. Dokter bilang tadi kan semua umur bisa ya? Bisa. Tapi umur apa yang paling sering, dokter? Ya, memang pada anak-anak umur yang lebih muda itu cukup rentan ya, karena mereka masih dalam tumbuh kembang, apalagi kalau kehilangan orang yang terdekatnya, tentunya tingkat beratnya itu semakin berat ya, kondisi PTSD yang dialami. Benar-benar, apalagi kedua orang tua ya, itu yang perlu support system. Nah, sebelum kita membahas apa yang harus dilakukan, ini menarik banget. Ini kan zaman sudah berubah nih, apalagi kondisi anak-anak sekarang udah era digital. Dengan kita kaitkan juga dengan kasus Gala ini kan banyak diunggah di media sosial, platform-platform tertentu yang mungkin seiring pertambahan usia, mungkin ketika anak ini remaja atau sebagainya bisa melihat
kejadian-kejadian itu di media sosial dan sebagainya. Nah itu gimana menurut dokter, komentar tentang dokter tentang hal ini? Iya, memang agak berbeda ya. Kalau zaman dulu kan kita mungkin memori-memori begitu nggak ada hal-hal yang memicu atau men-trigger, jadi mudah untuk melewatinya. Tapi dengan era digital seperti ini itu tersimpan, ada istilah jejak digitalnya gitu ya. Dan itu bisa jadi menjadi suatu hal yang men-trigger ya, kemudian ingatan, memori, dan berbagai reaksi emosional, psikologis yang muncul gitu. Tetapi apapun itu, ketika dia memang misalnya terpapar dengan berita itu di usia yang lebih dewasa atau remaja gitu ya, tidak apa-apa gitu ya, kita tetap perlu realistis gitu ya, bahwa ini suatu keadaan yang sudah terjadi, bahwa orang tuanya adalah mendapat sorotan dari media pada saat itu. Dan setiap reaksi emosi yang muncul pada anak ini itu adalah hal yang valid kok gitu ya. Tidak apa-apa dia ngerasakan hal-hal yang tidak nyaman, tinggal dia berlatih bagaimana memventilasi dan meregulasi itu emosinya tadi gitu. Sehingga dia tetap bisa baik-baik saja meskipun ada banyak trigger gitu. Dan menjalani hidup. Nah, berarti era digital ini setuju nggak dok bisa berdampak buruk atau berdampak baik nggak ya? Untuk apalagi bagi orang-orang yang mengalami post traumatik. Iya, betul. Jadi gimana menurut dokter? Iya, jadi memang dengan era digital tentunya kan jadi jejak digital, rekaman dan berbagai berita itu ya, itu bisa men-trigger. Tetapi menurut saya kesehatan mental seseorang bisa tetap terjaga dengan baik selama dia tahu bagaimana cara menjaga kesehatan mental itu. Dan dia memiliki support system dukungan yang bagus gitu ya. Dan dia tahu bagaimana dia mengakses bantuan psikologis ke profesional kesehatan jiwa seperti psikolog, psikiater, konselor ketika dia mengalami problem memang mengenai masalah kesehatan mentalnya ini. Benar-benar, memang kesehatan mental juga ya harus tidak luput dari ini ya, harus kita concern juga tentang itu karena orang kebanyakan tentang fisik, nah mental juga dari dalamnya sangat penting. Nah, sekali. Apa saran dokter mungkin bagi kasus Gala ini, apa yang harus dilakukan secara psikologi supaya perkembangannya bagus atau mungkin para penonton nih, para viewers nih yang menyaksikan yang mungkin juga mengalami hal-hal yang demikian, mungkin bagi mereka ataupun orang-orang terdekat mereka. Gimana menurut dokter? Yang pertama pastikan mereka yang mengalami peristiwa traumatis ini itu berada dalam keadaan yang aman. Jadi keamanan itu yang menjadi suatu hal yang penting. Dalam arti apa dokter? Keamanan dalam arti lingkungan, tempat tinggal, orang-orang sekitar, situasi itu harus dalam keadaan yang aman gitu ya. Kalau misalnya kita ambil contoh orang yang mengalami bencana alam gitu ya, nah itu kan keamanan itu menjadi prioritas pertama. Jadi berada di sebuah tempat yang aman. Nah, termasuk juga dari setiap peristiwa traumatis, dia berada di tempat yang aman dan nyaman gitu. Nah kemudian pastikan anak ini rileks ya, santai, tidak berada dalam ketegangan yang terus-menerus gitu. Bila mungkin diajarkan juga untuk bagaimana membuat dirinya rileks. Contohnya kalau pada anak-anak itu mudah sekali untuk mengatur pernafasan misalnya. Tarik nafas 3 hitungan, hembuskan dari mulut 5 hitungan. Lakukan begitu beberapa kali, udah bisa memastikan oksigennya masuk ya ke paru-paru, membuat otak mengeluarkan endorfin dan dia menjadi lebih rileks. Itu bisa diajarkan. Bisa diajarkan. Mungkin kalau ada trigger-trigger tertentu, cara-cara seperti itu. Jadi bukan berarti cara harus bersyukur dan sebagainya. Cara-cara praktis seperti ini bisa aja ya. Gimana tarik nafas? Ya, tarik nafas 3 hitungan, kemudian buang dari mulut 5 hitungan. Nah, kalau dengan tarik nafas itu tidak berhasil meredakan stres, coba tarik tunai dan pergi jalan-jalan. Tarik tunai dan pergi jalan-jalan. Ya, artinya cari hal-hal yang rileks, yang santai gitu ya, yang bisa membuat anak ini bisa lebih nyaman, lebih happy ya. Nah, karena hati yang gembira itu kan adalah obat juga gitu ya. Jadi cari aktivitas yang menyenangkan. Entah itu berolahraga bersama, mungkin memasak bersama, art gitu ya, musik. Jadi banyak hal yang bisa membuat kemudian dia berada dalam keadaan emosional yang nyaman dan rileks. Yang rileks ya. Oke, jangan lupa tarik tunai. Apalagi dokter? Ya, kemudian juga sebagai orang-orang terdekat ataupun keluarga gitu ya, perlu kemudian memastikan ini mengenai tumbuh kembangnya. Aspek nutrisi dipastikan, regulasi kehidupannya ya, mengenai tidur bangunnya, screen time ya dibatasin gitu ya. Tidak boleh lebih dari 3 jam terpapar dengan layar gitu. Jadi lakukan lebih banyak aktivitas yang non digital.
Kemudian berkomunikasi sesering mungkin untuk bisa tahu ada hal-hal apa nih yang dirasakan oleh anak itu gitu ya. Jadi tadi PTSD itu kan bisa memicu ingatan yang tiba-tiba gitu ya. Nah, ketika anak ini menyampaikan apa yang dia rasakan, responlah dengan baik gitu ya. Kita menjadi pendengar yang baik, nggak cepat-cepat kasih nasihat, nggak cepat-cepat menjudge gitu ya. Tapi kita dengerin dulu dan kita rasakan apa sih yang sedang dipikirkan oleh dan dirasakan oleh anak ini gitu. Nah, dengan memvalidasi perasaannya dia merasa terterima dan itu yang baik untuk kesehatan mentalnya. Dan untuk semua orang kali ya ini. Betul. Bukan cuma anak ini. Apalagi dokter selain itu? Dan setelah kemudian kita lakukan itu semua, kok ternyata anak ini tetap rasanya tidak nyaman gitu ya, ada berbagai gangguan-gangguan yang menetap seperti tadi. Nah, kalau udah lebih dari sebulan gitu ya, sesegera mungkinlah datang ke profesional kesehatan jiwa karena ada berbagai terapi nanti yang bisa dilakukan bagi anak ini. Untuk medikasi atau apa medicine ya. Soal itu ya. Berarti memang yang perlu dinotiskan bahwa yang memeran paling penting adalah orang-orang terdekat ya, benar keluarga sekali. ya, Betul. yang berperan, apalagi ini masih anak-anak. Iya. Setuju ya dok? Setuju nah, banget. kalau misalnya dibiarkan, gimana dok? Maksudnya apakah orang-orang dengan PTSD ini atau mungkin kasus pada anak 1 tahun misalkan, kalau kita biarin aja gitu, akan berakibat apa sih dok? Seberapa parah gitu? Jadi PTSD ini menjadi suatu prediktor untuk munculnya gangguan-gangguan kejiwaan yang lain pada akhirnya gitu ya. Saya banyak menemukan anak-anak dengan riwayat PTSD yang tidak tertangani dengan baik itu berujung kepada depresi misalnya. Depresi itu ada mood yang sedih, kehilangan semangat gairah hidup, sampai melakukan self-harm, melukai diri sendiri, bahkan suicide, mengakhiri hidup. Nah, itu depresi. Bisa juga kemudian menjadi suatu gangguan psikotik gitu ya. Psikotik itu gangguan dalam menilai realitas. Dia nggak bisa bedain mana yang nyata dan tidak nyata. Ada halusinasi, dengar suara bisikan, melihat bayangan, ada delusi, ketakutan, paranoid, ada orang-orang yang ingin mengancam dia, melukai dia, bisa seperti itu. Gangguan bipolar juga bisa, ada mood yang swing, berayun. Kadang senang berlebihan, kadang sedih berlebihan. Nah, itu bipolar namanya. Gangguan penyalahgunaan zat atau penggunaan nafsa, narkoba, itu juga bisa muncul gitu ya. Karena anak ini traumanya itu belum teratasi dengan baik. Dan itu yang menyebabkan dia mencoba mencari berbagai hal yang bisa menenangkan jiwanya gitu ya. Nah, narkoba itu menjadi suatu pilihan karena ada efek yang cepat misalnya. Relax. Nah, tapi itu kan temporary relief gitu ya, hanya sementara. Dia nggak menyelesaikan inti dari permasalahan psikologis yang dialaminya gitu. Itu resikonya kalau PTSD atau traumanya ini tidak diatasi dengan baik. Benar-benar. Gitu. Ini memang harus sesegera mungkin dan betapa pentingnya orang-orang terdekat. Karena penentuan masa depan, apalagi masih anak-anak ya, di orang-orang terdekat itu juga ya, yang menentukan nasibnya ke depan. Nah dokter, ada tuh yang kalau mungkin yang beredar fakta mitos di masyarakat tuh, oke, kalau kamu trauma misalnya kemarin kecelakaan mobil, berarti harus sering naik mobil. Kalau trauma misalnya dari ketinggian, harus di ketinggian, itu benar nggak dok? Ya, jadi salah satu terapi untuk orang yang mengalami PTSD atau fobia gitu ya, itu ada beberapa teknik memang Dr. Eklas gitu ya. Yang pertama ada yang namanya yang kita sebut teknik flooding. Flooding itu adalah pemaparan langsung terhadap hal yang menjadi sumber traumanya gitu. Jadi misalnya dia tabrakan naik bis gitu ya, dia trauma tuh naik bis. Nah, dia dipaparkan langsung bagaimana dia naik bis, tapi sebelumnya dia sudah dilatih berbagai skill, teknik manajemen stres, teknik pernafasan, relaksasi, ada yang namanya CBT, Cognitive Behavior Therapy, coba memodifikasi pikirannya, baru dipaparkan secara langsung. Tapi ada juga suatu teknik yang namanya desensitisi sistematis. Jadi dipaparkannya bertahap gitu. Jadi pelan-pelan dulu. Dia ditunjukin dulu gambar dari sumber traumanya. Dipaparkan dengan videonya. Nah, kalau dia bisa melewati itu semua, baru ke sumber traumanya tersebut dia dipaparkan gitu. Nah, itu pun secara bertahap, step by step ya. Step by step. Nah, itu akan membuat traumanya pun bisa teratasi dengan baik. Oke, berarti itu bisa dibenarkan ya terapi seperti itu ya. Tapi mungkin dengan pengawasan. Yes, pendampingan dari terapis atau profesional kesehatan jiwa. Oke, gitu. setuju dok. Dokter, nah tadi kan memaparkan dengan sumber trauma. Nah ada
yang tim, oke, kita harus hindari deh sumber trauma. Nah, mana yang lebih bagus nih dokter? Menghindari atau memaparkan? Ya, menghindari tidak salah juga gitu ya, karena sebenarnya berusaha menghindari apa hal-hal yang memicu sumber traumanya itu adalah usaha dari yang bersangkutan untuk menjaga nih kondisi mentalnya tetap baik-baik saja gitu ya. Nah, tetapi kita nanti akan lihat nih, apakah usaha menghindari ini menyebabkan dia jadi terganggu ya fungsinya, produktivitasnya, relasinya dengan orang lain. Dan kalau rasanya, aduh nggak mungkin nih aku menghindari terus nih, kayaknya aku harus belajar menghadapinya. Oke, kalau gitu timingnya, momentumnya adalah mencoba untuk menghadapinya. Jadi ada musim-musimnya, ada episode-episodenya gitu. Menurut dokter mana yang lebih baik? Ya, keduanya sama baiknya. Biasanya saya sebagai seorang psikiater akan coba melihat dan mengikuti apa yang sedang dilakukan atau dialami oleh pasien ataupun klien yang sedang saya tangani ini gitu. Karena setiap orang individual gitu. Pengalaman dan penghayatannya itu berbeda-beda gitu. Jadi biasanya saya akan coba untuk melihat individu per individu, case by case gitu. Oke, jadi dua-duanya baik-baik saja ya. Oke, Ya, benar. tergantung kasusnya. Betul. Oke dokter, luar biasa ya pembahasan kali ini. Mungkin kita akan bahas-bahas di episode juga selanjutnya. Yang pasti kita akan bahas mengenai sesuatu yang bermanfaat, apalagi untuk kesehatan. Nah, dokter, mungkin ada pesan khusus, satu kalimat mungkin, apakah pesan ataupun hikmah yang dari episode kali ini, dari pembahasan kita kali ini untuk masyarakat yang menyaksikan, dokter? Ya, tentunya pesannya adalah bagaimana kita bisa melihat dari sebuah peristiwa pasti bisa menimbulkan suatu efek psikologis ya. Jadi setiap orang mungkin punya masa lalu. Nah, dari masa lalu itu ada dua hal yang bisa kita lakukan. Kalau itu hal yang baik, kita bersyukur. Kalau itu hal yang kurang baik, maka kita ambil pelajarannya dari situ. Setuju. Baik bersyukur, tapi kalau nggak baik kita ambil hikmahnya atau pelajaran dari hal itu. Setuju ya dokter? Benar. Terima kasih Dokter Largo Sama-sama, atas waktunya, sehat-sehat selalu. Siap. Kita undang-undang lagi nanti di selanjutnya. Jangan bosan-bosan untuk mampir-mampir di Dokterpreneur. Siap, Dr. Eklas. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Carilah informasi sehat yang benar di Dokterpreneur with Dr. Eklas.